Halo kawanku semua. Jika kalian pecinta cerita horor, cerita misteri, cerita kriminal, tidak salah lagi kalian tonton channel ini. Saya akan menceritakan cerita-cerita horor dan cerita menarik lainnya 3 kali seminggu. Dukung terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih semua. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Hong Kong? Banyak orang yang akrab dengan Hong Kong, yang walaupun hanya namanya saja. Hong Kong terkenal dengan hiruk-pikuk yang luar biasa dan sektor belanja yang tiada henti. Banyak orang luar sengaja ke Hong Kong hanya untuk berbelanja. Bahkan, mereka cukup bangga dengan Hong Kong. Namun siapa sangka di negara yang terkenal tidak pernah mati ini, terdapat cerita horor, misteri, kriminal pembunuhan sadis di antara gedung pencakar langit tersebut. Dan kali ini saya memilih membahas kisah horornya. Semoga terhibur. Kali ini, saya ingin bercerita tentang sebuah kisah misterius dari sekolah Tatta di Hong Kong. Bangunan sekolah Tatta ini masih berdiri kokoh sampai sekarang yang meskipun telah ditutup selama lebih dari 20 tahun silam. Sekolah ini ditutup karena dikenal sebagai sekolah angker dan menyimpan sejumlah cerita horor. Konon ceritanya dari sebagian masyarakat Hong Kong, semua cerita horor seputar sekolah Tatta ini terkait erat dengan masa lalunya. Menurut cerita masyarakat setempat, area yang di mana banyak bangunan telah dibangun tersebut, dulunya adalah tanah adat seorang petinggi Hong Kong. Menurut kisahnya pada masa penjajahan Jepang, keluarga yang terkenal itu, bersama penduduk dari desa-desa sekitar, berperang melawan Jepang karena tidak mau menyerahkan tanah adatnya tersebut. Namun perlawanan mereka sia-sia karena kalah banyak jumlahnya dari tentara Jepang, dan akhirnya mereka dibantai oleh tentara Jepang tersebut. Di bangunan sekolah Tatta itulah saksi bisu pertempuran beberapa orang melawan penjajah Jepang yang menyerbu Hong Kong pada saat itu. Penduduk yang meninggal dimakamkan secara massal di lereng gunung tidak jauh dari sekolah Tatta tersebut. Inilah yang mengawali maraknya cerita-cerita horor di sekitar bangunan sekolah Tatta ini. Kabarnya jeritan suara dan langkah kaki tentara sering terdengar di sekolah tersebut. Dan kisah sedih seorang guru wanita yang gantung diri di salah satu toilet sekolah adalah kisah paling legendaris di bangunan sekolah Tatta ini. Menurut cerita, guru tersebut diperkosa oleh sekelompok orang tak dikenal. Banyak orang mengira arwah guru itulah yang sering muncul. Hantu wanita berbaju merah sebagai bentuk balas dendam. Jika kalian pernah dengar cerita lainnya tentang sekolah ini boleh komen di bawah. Makhluk gaib lebih suka bersembunyi di tempat-tempat di mana tidak ada orang, seperti hutan, bangunan tua, gua-gua, dan bahkan sungai. Namun, ada juga makhluk gaib tertarik untuk menghuni situs yang rawan kecelakaan, seperti jalan raya atau area serupa. Seperti di jalanan Tuen Mun di negara Hong Kong, dipercaya memiliki cerita horor yang mencekam dan menakutkan. Konon di jalan ini banyak orang yang terkena pengaruh makhluk gaib. Beberapa gangguan yang terjadi bermacam-macam jenisnya, mulai dari suara seperti ada yang memanggil, bahkan ada sosok yang tenaganya kuat dan memperlihatkan wujudnya hingga membuat para pengendara yang lewat jalan tersebut ketakutan. Meski jalanan ini ramai dengan aktivitas manusia di siang hari, bahkan bisa dikatakan padat, tetapi begitu malam tiba, suasana dengan cepat berubah menjadi tegang, dan aura mistis yang kental menyelimuti area tersebut. Sering terlihat perempuan yang menyeberang jalan secara tiba-tiba mengakibatkan beberapa pengendara kaget dan membelok, menyebabkan kecelakaan dan tak jarang korban meninggal dunia. Sebagian masyarakat setempat percaya bahwa ketika orang meninggal dalam kecelakaan di jalan tersebut, rohnya akan tersesat di area jalan tidak bisa keluar dan menjadi hantu yang penasaran. Misteri wanita misterius yang sering muncul di jalanan Tuen Mun ini tidak diketahui. Namun,
Penampakan sosoknya menyerupai noni Belanda dengan ciri khas pakaian merah dan bau amis darah karena tubuhnya berlumuran noda darah. Yang dipercayai masyarakat setempat bahwa dia adalah hantu korban pembunuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sosok perempuan tersebut hanyalah penyamaran dari wujud iblis, karena makhluk yang dapat menahan roh lain biasanya adalah ulah iblis, yang ingin membuat jalan tersebut menjadi angker dan menimbulkan banyak korban. Sehingga orang-orang selalu berhati-hati saat melintasi jalan ini, dan mereka hampir tidak pernah berjalan sendiri di area tersebut, karena warga percaya bahwa ada sosok yang lebih kuat yang mendominasi area jalan, selain sosok perempuan yang menakutkan dan tak terduga tersebut. Intinya dari cerita ini, mau jalan di jalanan manapun utamakan hati-hati dan selalu permisi, siapa tahu ada penunggunya juga. Kisah asli ini terjadi pada bulan Desember tahun 1989 di kedai kopi Chow Hong Kong. Toko ini menjual egg over rice serta makanan umum seperti toast egg tart dan tersedia paket pesan antar. Di sekitar kafe banyak terdapat pemukiman berupa villa, namun sangat sepi. Hong Kong dulu berbeda dengan Hong Kong sekarang. Sekarang perkebunan lenyap, digantikan oleh villa. Sekarang juga Hong Kong padat penduduk dengan real estate. Dan ada insiden di kafe tersebut yang dikenal sebagai hantu pemesan makanan. Yang sempat membuat Hong Kong gempar pada saat itu dan satu-satunya peristiwa supernatural yang secara diam-diam diakui oleh pemerintah Hong Kong. Resepsionis kafe milik Chow menerima telepon seperti biasa hari itu. Penelepon memesan makanan dan meminta agar makanan itu dikirimkan ke salah satu alamat villa di Tai Po Village House. Setelah menyusun paket pesanan, pelayan kafe mengantarnya ke tujuan yang ditentukan dengan sepeda motornya. Ketika petugas pengiriman tiba di alamat, dia membunyikan bel pintu, tetapi tidak ada yang menjawab setelah menunggu lama. Kemudian dia membunyikan bel lagi, kali ini sambil berteriak paket makan. Kemudian setelah itu, pintu terbuka sedikit, dan tangan keluar menyerahkan uang dan menyuruh pelayan kafe tersebut untuk meninggalkan makanan di depan pintu. Pelayan itu tampak bingung dan aneh ketika mendengarnya, tetapi karena paketnya sudah diterima, dia kembali ke kafe Chow. Dan ketika kafe tutup pada malam hari, pemilik menghitung pendapatan hari itu. Di lacinya, dia melihat setumpuk uang kertas untuk sembahyangan orang meninggal. Uang kertas yang dimaksud adalah uang yang dibakar untuk orang mati dalam tradisi Tiongkok. Bos kafe menganggap kasir atau pelayannya sedang bercanda, jadi dia memanggil dua karyawannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Dua pelayan sempat berdebat panjang dengan pemilik kafe gara-gara uang sembahyangan tersebut. Dan karena tidak menemukan titik temu dari mana uang itu berasal, jadi dibiarkan begitu saja. Bos pemilik kafe menemukan uang yang sama lagi seperti kemarin keesokan harinya. Dia bertanya lagi kepada stafnya, dan ternyata seseorang telah menelepon kafe hari itu, memesan makanan dari pelanggan yang sama dan dengan cara yang sama juga seperti kemarin. Kali ini pemilik kafe marah besar dan curiga ada yang tidak beres. Jadi dia menginstruksikan semua stafnya bahwa jika mereka menerima telepon dan diminta untuk mengirimkan sesuatu lagi, biarkan dia mengantarkannya sendiri. Seperti yang diharapkan, Cafe Chow menerima telepon lagi dari pelanggan yang sama pada hari ketiga. Kali ini si penelepon meminta agar diantarkan paket tepung beras, daging sapi, sapi panggang, dan barang lainnya. Ketika barang sudah siap, bos kafe mengantarkannya sendiri, dan dia diperintahkan untuk meletakkan paket di pintu, lalu membayarnya dengan menyelipkan uang melalui celah pintu, seperti yang terjadi kepada pelayannya. Sebenarnya si bos kafe ini penasaran ingin melihat seperti apa orangnya. Tetapi tidak bisa terlihat dengan jelas. Karena uang asli dalam penglihatannya sudah diterima, dia pun tidak peduli lagi dan segera kembali ke kafenya. Sesampainya di kafe dia periksa lagi uang tersebut dan memang benar uang yang dia terima itu uang kertas asli Hong Kong, dan dia dengan sengaja menyimpan uang tersebut di tempat yang berbeda di laci sebelah tempat menyimpan uang sehari-harinya. Ketika kafe tutup pada malam hari, dia menghitung penghasilannya hari itu.
Selesai menghitung semua uang di laci yang biasanya, kemudian dia melihat laci sebelahnya dan uang di laci itu telah berubah menjadi uang sembahyangan, yang dia dapatkan dari pelanggan yang sama. Dan itu membuat bos pemilik kafe gemetar dan bergidik, dan di tengah ketakutannya, dia menelepon kantor polisi. Polisi bergegas ke daerah itu setelah menerima laporan, tetapi tidak ada reaksi dari dalam rumah ketika mereka mengetuk pintu, dan bel pintu juga rusak. Petugas kemudian mendobrak pintu karena tidak ada reaksi, tetapi mereka heran melihat 4 mayat tergeletak di lantai, dan dengan cepat diketahui bahwa mayat-mayat itu tergeletak di sana selama beberapa hari. Polisi segera menutup tempat itu dan memulai penyelidikan. Ketika polisi bertanya kepada tetangga, mereka juga bingung karena tetangga tidak mengetahui bahwa ada orang yang meninggal di sebelah. Menurut pengakuan mereka, setiap hari mereka selalu mendengar orang bermain mahjong. Terutama pada malam hari yang sunyi, suara kocok mahjong terdengar sangat jelas. Setelah pemeriksaan dan analisis teknologi, polisi menetapkan bahwa waktu kematian lebih dari seminggu. Yang mengejutkan, ahli forensik makanan segar ditemukan di perut 4 mayat tersebut. Dengan waktu pencernaan sedikit lebih dari 1 sampai 2 hari. Ini tidak mungkin dalam sejarah otopsi forensik. Makan malam yang terdiri dari daging, bihun, dan daging sapi panggang masih terdeteksi di perut 4 mayat tersebut. Makanan yang masuk ke dalam tubuh orang yang sudah meninggal akan berhenti dicerna, menurut teori anatomi dan pengobatan barat modern. Namun, saat yang tepat dari konsumsi makanan dapat ditentukan dengan menggunakan spektroskopi massa dan susunan struktural fermentasi bakteri dan asam lambung, dan makanan yang ditemukan di perut mereka adalah makanan yang dipesan dari Cafe Chow. Tidak kalah mengejutkan, barang bukti yang disita polisi dari Cafe Chow, yaitu uang untuk sembahyangan, hanya berisi sidik jari pelayan dan pemilik kafe, serta sidik jari dari 2 orang yang meninggal tersebut. Fakta dan hasil penjelasan ilmiah tidak cocok, tetapi jika dikatakan tidak aneh juga tidak bisa dibenarkan. Karena ada fakta asli tapi tidak sesuai dengan penjelasan ilmiah. Insiden itu dengan cepat diliput oleh outlet media utama Hong Kong. Setelah kejadian horor tersebut dipublikasikan di media cetak, pihak berwenang tetap diam dan mengkonfirmasi kejadian aneh tersebut secara diam-diam. Saat tim media meminta keterangan kepada juru bicara kepolisian, polisi pun menjelaskan analisis ilmiah, dan media massa otomatis menilai kasus tersebut sebagai peristiwa supranatural. Polisi pun tidak membantahnya. Kasus ini pun menjadi kasus pertama dan satu-satunya kasus supranatural yang diakui oleh pemerintah Hong Kong. Apakah kalian masih tidak percaya dengan dunia lain? Itulah tadi ceritaku, sampai jumpa di cerita-ceritaku berikutnya. Terima kasih.